Rekamannya Pak Ketua. Oh ya. Oke, oke. Mohon maaf nih, kemarin itu saya itu rupanya laptop saya itu full kan. Nah, terus saya itu menghapus. Yang terhapus ikut pula rekamannya terhapus yang kemarin tuh. Iya. Saya Minggu lalu Pak Ketua ya? Minggu lalu yang terhapus. Jadi saya cari-cari kemana caranya, karena sekarang saya ngerekamnya ke iCloud aja lah supaya aman. Oh, iya, iya. Ya, Masya Allah. Saya mohon maaf nih. Tapi nanti saya tanyakan gimana caranya. Saya belum tanya-tanya nih ke Mbak Google nih gimana caranya untuk di YouTube nggak ada. Di YouTube nggak ada, Pak. Iya, makanya saya kan saya belum upload ke YouTube, Pung. Oh, belum. Karena ya waktu kemarin minggu lalu itu kita tasin itu dia udah bip masalah ini kepenuhan storage-nya udah hampir 98% katanya gitu kan. Pas udah terakhir kemarin tuh saya lihat masih ada sisa, ini masih bisa gitu. Tapi habis itu saya hapus, saya lupa terhapus. Oh, rekamnya kalau gitu di hard disk eksternal aja Pak Ketua. Iya, saya sekarang ininya ke hard disk eksternal gitu. Jadi kalau laptop cepat habis. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama di majelis tahsin kita yang alhamdulillah sudah kesekian kalinya pertemuan kita ini. Untuk menyingkat waktu, saya sedikit memberikan penjelasan mengenai apa yang telah kita pelajarin minggu lalu, yaitu mad iwad dan mad silah. Dan kita minggu lalu juga talaki di surat Al-Qadr. Ya, insya Allah hari ini kita akan memasuki ke surat Al-Alaq, dan mungkin bapak-bapak mungkin sudah banyak yang membaca dan menghafal mungkin mengenai surah Al-Alaq. Ini sebenarnya surat yang pertama diturunkan ya Ustadz ya. Insya Allah nanti Ustadz mungkin bisa menjelaskan juga mengenai surat ini, dan juga untuk menyingkat waktu saya persilakan Ustadz Abu Umar untuk membawa majelis kita. Kepada Ustadz. Baik, jazakallah khair Pak Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله wala takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir kembali untuk mengistiqomahkan majelis yang kita muliakan ini, majelis tahsinul Quran Masjid Nurul Qalbi. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat beserta salam juga kita tak luput untuk panjatkan senantiasa kepada baginda besar kita Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan benar. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Syukur kita panjatkan juga kepada Allah telah memudahkan kita di dalam proses pembelajaran kita, yakni kita telah sampai
pada subbab kita, yakni hukum huruf, yang mana saat ini sedang menjelaskan bagian-bagian daripada mad, ya. Dan kita sudah di penghujung subbab ini, alhamdulillah, yakni kita akan membahas mengenai mad lazim dan mad farqi. Ikhwah, mad lazim ini adalah sama, ya. Mad lazim dengan mad farqi ini sebenarnya adalah satu, ya, satu kaidah, namun dibedakan karena maksud bahasa, ya, karena bahasa yang berbeda. Adapun seperti mad sebelumnya yang telah kita jelaskan, ada yang mereka berbeda karena panjang pendek, ya, karena bentuk pemanjangannya disebabkan oleh sukun ataupun dengan disebabkan oleh tasydid, ya. Namun pada maknanya ada yang dibedakan karena ini memang bertemunya dengan hamzah contohnya, ya. Tapi ada juga yang dibedakan karena arti makna, dan ini mad lazim dengan mad farqi ini adalah satu kaidah, yakni bertemunya huruf mad dengan huruf dengan tanda tasydid, namun farqi dia memiliki makna yang lain, yakni ada perbedaan huruf-huruf istifham, ya, khususnya di sini hamzah istifham. Baik, untuk lebih memperjelasnya, insyaallah kita seperti biasa masuk kepada papan tulis kita. Baik. Kita sudah sampai di penghujung mat, ya Pak. Sebagaimana matannya adalah Ta'ali. Ustaz, kalau di landscape bisa nggak? Landscape. Landscape dia mau landscape nggak? Afwan. Wah, gitu dia. Gini ya, oh ya, taib. Di sininya, Tapi larinya itu lagi ya. di sininya dia bikin asal. Oke. Anda coba masukkan ke screen. Nah, seperti ini ya. Insyaallah ya. Taib. Ya. Matannya masih ingat Bapak-bapak sekalian? Ta'ali. Talbis jawalaf. Masya Allah, ya. Talbis jawalaf dalam bahasa Indonesia ya. Ini matan ini cukup penting ya Pak untuk merangkum sekaligus semuanya dengan cepat. Ya. Talbis jawalaf dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa tulisan Arabnya ta'ali ba'isi jawalaf. Ya, jawalaf. Ini tasdid di sini. Jawalafi. Ya, kalau ta ini apa dia? Masih ingat Pak? Tamkin. Mat tamkin. Baik. Ain, ada yang masih ingat, bisa dibantu? Arid sukun. Arid lisukun. Baik, mat arid lisukun. Lam yang lainnya ikhwah.
Li, Mad asli. mad asli di luar dari ini. Oh, Mad asli di luar. Li, mad lin, lin. Oh, iya. lin. Baik. Ba, Badal. badal. Ya ini mengikut dengan harokatnya Pak ya. Insyaallah. Ain, ai, Iwan. mat, Iwan. iwat. Baik. Barakallahu fik. Masya Allah diborong semua dengan Pak Sultan ini. Yang lain nggak hasad nih. Masya Allah. Baik. Shot yang ada tasdidnya berarti ada banyak. Di sini ada terbagi dua. Yang memiliki tasdid seperti ini dia Siloh. Silah. silah. Ya, silah. Tulisan Arabnya seperti ini. Silah. Silah. Baik, yang terbagi dua, dia kubro dengan sugro. Dengan wa ini satu tipe. Mad Ja, wajib. Jaiz. jaiz dengan wajib. Wajib. Baik. Nah, barakallahu fik, dan yang terakhir adalah Mad lam. lazim. Baik, barakallahu fik, lazim dengan farqi. Farqi. Ya. Oh, jawab lafa ini atas ya. Baik, barakallahu fik. Sekarang kita akan terangkan bagian dari terakhir ya. Mad lazim farq. Baik. Kita membahas mengenai mad lazim dengan mad farqi. Secara etimologis ini dibagi menjadi beberapa penggalan kata ya. Mad lazim wa farq. Mad itu sendiri sudah masyhur di kalangan kita ya, mengenai hukum terjadinya pemanjangan huruf lebih daripada satu harokat. Kemudian lazim ini sama ya seperti bahasa kita. Alhamdulillah kita menyerap bahasa Arab. Lazim itu adalah yang biasa dipakai, kelaziman ya sama. Wa ini sendiri wa atof yakni dan, farq yakni terpisah atau berpecah. Ya. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang di dalam menggunakan bahasa Arab, pada saat kita ngobrol muhadatsah dengan orang, naam akhi, sana farrok, kita bubaran yuk gitu. Nah, farrok. Jadi farq ini artinya adalah bubar atau berpisah atau terpecah, farq. Ya. Namun karena dia ada kaitan dengan huruf sebelumnya, maka dia barisnya menjadi bawah. Harusnya kalau dia berdiri sendiri, farqu. Farqu atau farqo. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau ini majrur, ya, dia ini menjadi ada garis bawah, pasti dia huruf ini, kalimat ini ada hubung kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Nah, itu dalam bahasa Arab. Insya Allah Ta'ala nanti kita akan perjelas pada bab bahasa Arab kita. Nah, ikhwah, adapun secara etimologi, artinya adalah pemanjangan mad hingga menjadi 6 harokat disebabkan karena huruf-huruf mad bertemu dengan tanda tasydid. Bertemu dengan tanda tasydid. Ya. Nah, kita akan mulai dari mad lazim. Mad lazim ini pembagiannya suka diubah-ubah, ada banyak versi ya. Mad lazim. Ada yang menyebutnya dengan kilmi musaqqal. Contohnya ya. Atau ada yang menyebutnya dengan mad lazim musaqqal kilmi. Musaqqal kilmi. Nah, ini sebenarnya
sama saja, tidak ada perbedaan, tapi Ana lebih senang membaginya itu dengan yang kedua, mad lazim musaqqal kilmi, karena kita membagi secara kaidah terlebih dahulu daripada secara bahasa. Ya. Karena kalau kita buat kilmi dulu, kita harus mengetahui, oh ini bagian dari kalimat atau enggak. Nah, ini bagian dari huruf atau kalimat. Karena nanti kalau yang kilmi berarti ada harfi kan gitu. Ini kasusnya sama dengan kita mengetahui mad jaiz dengan mad wajib itu berdasarkan kaidah. Oh ini terpisah atau enggak. Sedangkan secara pembacaan lebih diutamakan. Ya, ini dengan cara memanjangkan 4 harokat. Nah, seperti itu. Baik. Sekarang kita membaginya dengan mad lazim musaqqal. Baru kita turunkan apakah dia kilmi atau dia harfi. Baik. Mad lazim itu terbagi menjadi 2 ya berdasarkan kaidah ini. Mad lazim menjadi 2. Apakah mad lazimnya dia mad lazim yang panjang, ya, musaqqal, atau yang mukhaffaf? Ya. Jadi mad lazim ini dia ada dibaca dengan panjang atau dibaca dengan sedikit ringan. Sedikit ringan dikatakan dengan mukhaffaf. Sampai sini adalah pembagian mind mappingnya, Pak. Ya, jadi ini mohon diingat, mad lazim diturunkan di halakoh kita ini berdasarkan 2. Apakah mad lazim itu dia dibaca dengan panjang atau berat, atau dibaca dengan ringan. Baik. Untuk yang musaqqal, ini sebabnya atau kaidah bahasanya ada dalam sebuah kalimat atau ada dalam sebuah huruf. Begitu juga dalam mad lazim mukhaffaf. Ada dia di dalam kalimat disebut dengan mukhaffaf kilmi, ada dia disebut dengan mukhaffaf harfi. Ya. Atau dalam huruf. Ini sama ya, harfi. Seperti ini pembagiannya, Pak. Baik. Maka setelah pembagian ini kita langsung merunut kepada misal ya, pada contoh. Kita contoh kepada mad lazim yang musaqqal terlebih dahulu. Yang dipanjangkan. Ini langsung terdapat pada surat yang paling sering kita baca. Apa itu, Pak? Al-Fatihah pada ayat ke-7. Bacaannya, ada masih ingat, Pak? Kaidah mad lazim pada surat Al-Fatihah? Walau 6 harokat. Nah, walau dhalin. Boleh. Iya. Lihat, kaidahnya mad lazim itu adalah jika mad bertemu dengan tanda tasdid. Nah, seperti itu. Jika mad bertemu dengan tanda tasdid. Jadi mad itu kalau dia bertemu dengan hamzah, contohnya misalnya jaza, contohnya ya. Jaza bertemu dengan hamzah, berarti dia mad antara wajib atau enggak jaiz ya. Kalau di sini wajib ya.
Kalau dia bertemu dengan tanda tasdid, maka sudah pasti dia masuk pada mad lazim. Dan ini adalah kondisi mad yang paling panjang. Gitu. Nah, ini berarti sebuah mad ini terpengaruh dengan tanda sukun sebenarnya di sini ya. Sukun yang ditasdidkan. Ya, sukun, setelah sukun itu ada huruf yang serupa dalam kondisi i'rab. I'rab itu maksudnya adalah ini. Ya. Apakah dia fathah, dia kasroh atau dia dhamma. Ini maksudnya i'rab. Ya, bertemu. Jadi kaidah sebenarnya itu adalah seperti ini. Bo, ini tetap dia, kemudian lamnya ada dua dalam bahasa, dalam peraturan tasrifnya. Dol, lin. Nah, yang satu disukunkan, satu di-i'rabkan. Nah, namun di dalam penulisan langsung saja digabung menjadi seperti ini, ya. Dolin dengan i'rabnya menggunakan kasroh. Gitu. Dotnya ada tasdid juga, Ustaz. Apa itu? Di atas huruf dot ada tasdidnya juga. Poin. Huruf tasdid pada dot ini itu dikarenakan dia lam ta'rif ini ya Pak. Oh. Dolin. Kalau dia berdiri sendiri dia tidak pakai dolin. Tapi kalau di sini ya benar. Ya. Syukur jazakallahu khair. Pak Sultani. Kalau di atas ini dia menggunakan tanda tasdid. Karena di sini kalau dipisah wala ad-dallin. Wala ad-dallin. Di sini dia menggunakan hamzah wasal. Nah, ini penyebabnya. Baik, sampai sini insya Allah sudah difahami ya para peserta sekalian. Maka ini kondisi paling panjang di dalam mad yang disebut dengan mad lazim musaqqal berada dalam satu kalimat. Mad lazim musaqqal kilmi. Nah, jadi kalau antara kilmi dengan harfi ini kita boleh agak disingkirkan dulu. Karena yang paling penting itu kita mengetahui apakah ini musaqqal atau dia mukhaffaf. Seperti itu, Pak. Yang paling penting, yang paling berpengaruh dengan cara membaca adalah apakah dia musaqqal atau dia mukhaffaf. Nah, karena nanti kaidahnya dia berbeda. Oke, kita ambil contoh lagi. Musaqqal ketemu tasdid, mukhaffaf ketemu sukun ya Ustaz ya? Naam. Mukhaffaf dia ketemu dengan sukun. Baik. Kita masuk kepada yang mukhaffaf. Mukhaffaf di dalam Al-Quran ini hanya ada dua pada surat Yunus ya, ayat ke-51 dan 91 kalau saya tidak salah ya, 51 dan 91. Yaitu bacaannya adalah al-an. Al-ana. Al-ana ini berpanjang. Sebenarnya kalau misalnya kata al-an ini sebenarnya tidak mukhaffaf ya, dia menjadi mat biasa al-an. Namun kenapa dia menjadi panjang, dibuat jadi mukhaffaf seperti ini? Dikarenakan ada dua hamzah sebenarnya. Nah, inilah nanti yang akan dijelaskan. Ini sebenarnya adalah mat farqi. Seperti itu. Karena kata asarnya dia ada dua. Al-an gitu. Sebenarnya seperti ini. Ya. Al-ana namun digabung menjadi seperti ini. Jadi dipanjangkan. Hamzahnya dinaikkan menjadi dua harokat ya, dibuat menjadi mat. Ini hamzah dibuat menjadi mat. Kemudian
karena bertemu dengan sukun, dia menjadi panjang 6 harokat. Kaidahnya jadi berubah. Al-ana wa qad asaita, contohnya seperti pada surat Yunus ayat ke-91. Baik. Nah, ini kondisinya. Apakah dia mat ini musaqqal atau mukhaffaf? Ya, tapi jadi sama-sama dia bertemu dengan huruf-huruf yang disukunkan atau tasdid. Seperti itu. Baik. Sampai di sini, maka penjelasan pada lembaran ini semua menjelaskan tentang satu kalimat. Dalam bahasa Arab kita bilang kalimat itu kebalik dengan bahasa Indonesia kita, Pak. Kalau kalimat berarti kita bicara masalah kata, gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya kalimat, ya kalimat itu berarti jumlah artinya dalam bahasa Arab, gitu. Jadi kalimah, ya, dan jumlah. Kalimah ini kata, sedangkan jumlah ini adalah kalimat. Seperti itu. Jadi ini kalau menjadi kesulitan tersendiri bagi pengajar bahasa Arab, ya, kadang-kadang suka terbalik-balik dalam menyampaikan, karena memang seperti itu. Kita menyerap serapan bahasa kita sedikit membingungkan, karena kita bilang kalimat itu adalah susunan dari beberapa kata dalam bahasa Indonesia, gitu. Baik, jadi lembaran ini membahas tentang kalimat atau kilmi, atau yang terjadi pada satu kata seperti ini. Nah, sampai sini bisa difahami, ikhwah? Fahimtum? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Baik. Tanya Ustaz. Naam. Bang Tua. Ini pertanyaannya nih agak sulit nih. Baik. Kita kembali ke surat Yunus, Ustaz. Ya, kita kembali ke surat Yunus. Di sini ada mat yang 6 harokat itu ada 3. Ya. Kalau di contoh ini saya mat lazim mukhafaf kilmi ini di ayat 51 dan 91. Ya kan? Nah, tetapi di sini ada disebut mat yang ayat 59. Disebut di sini mat farki. Nah, ini sempat terjadi sedikit apa juga terus terang waktu itu saya sama 59. Kebingungan saya nih. Di ayat 59 ini ada kalimat Allahu azina lakum. Baik. Nah, ini Allah ini kategorinya mat farki atau mat apa? Mat Mukhafaf. Mutaqo. Apakah dia Mukhafaf. ini? Oke, kita ambil di sini, Pak, ya, contohnya agar ini lebih clear. atau mutakol. Allah seperti ini, ya, kasusnya, Pak. Ya, Baik. Ini adalah kaidah mad lazim musaqqal kilmi, karena dalam satu kata. Nah, namun ini juga termasuk mad farki. Jadi seperti itu dia. Kenapa mad farki? Karena ini ada hamzah istifham namanya, kata tanya. Jadi kalau saya bilang hamzah ini digunakan di dalam bertanya, itu huruf hamzah ini sama seperti huruf waw yang ada pada huruf hijaiyah, namun dia punya arti sendiri, sama seperti huruf lam juga. Lam punya arti sendiri. Nah, hamzah ini artinya adalah kata tanya. Jadi kita akan menjelaskan mengenai mad farki, ya. Mad farki ini kenapa sebutannya farq? Sebenarnya fungsi istilah ini hanya untuk membedakan dia lazim karena farq atau lazim karena memang kalimat itu sendiri. Seperti itu. Karena kalau ikut kaidah,
ikut kaidah, ya, ini sudah menjadi mad lazim mustaqol kilmi. Ya, dia satu kalimat atau di sini satu kata, kemudian dia bertemu dengan tasdid, jadilah mustaqol. Dan pembacaannya pun sama persis. Allahi, seperti itu, 6 harokat. Dengan ditekan di sininya mustaqol. Allahi, seperti itu. Namun pembagian ini disebut juga, jadi arti secara istilahnya kita katakan disebut juga sebagai mad farqi, gitu. Disebut juga sebagai mad farqi karena kenapa farqi? Karena ada hamzah ini, hamzah istifham namanya, Pak. Baik, begitu kira-kira Pak Putu penjelasannya. Jadi kategorinya ini ke mad farqi apa ke mad lazim mustaqol nih? Dua-duanya. 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 Ya. Kalau Anda lebih senang menggunakan hanya cukup dengan mad lazim saja. Mad farqi ini khusus untuk orang yang takhusus bahasa Arab. Ini farq atau ini satu huruf, karena ini aslinya adalah dua huruf kan. Ada menjadi dua maksudnya. Satu kata pertanyaan, satu kata nama, seperti itu. Baik. Baik. Maka kita akan masuk kepada mad farqi. Ya, insyaallah taala penjelasan kita masuk kepada mad farq. Mad farqi, ikhwah, seperti yang tadi barusan kita jelaskan, adalah mad yang secara istilahinya adalah mad lazim yang terjadi karena ada hamzah istifham. Hamzah kata tanya. Ini tidak hanya pada kalimat Allah, ada juga pada kalimat az-zakaraini, ya, itu pada surat An-Naml kalau saya tidak salah ya Pak, ayat 59. Ustadz, Naam. Afwan, apa enggak diurut dulu, Ustadz? Kan kita tadi memulai dengan mad lazim musaqol. Masya Allah. Enggak dibagi dulu gitu, kita ikutin mind map. Baik. Afwan, Anda melanggar kaidah sendiri nih. Baik. Tadi kita sudah masuk kepada mad lazim ya Pak ya. Masih di mad lazim ternyata kita. Mad lazim. Syukran Pak Sultani. Lebih memudahkan pemikiran para peserta. Kita telah menyelesaikan tadi mad lazim yang musaqqal. Ya. Kemudian kita akan masuk kepada yang mukhaffaf. Yang tadi baru musaqal kilmi Ustadz. Yang harfinya belum. Yang harf. Oh, baik. Sebentar saya cek dulu ya. Ini kita lagi membahas kilmi kan ya? Iya, benar. Taib. Iya. Afwan ikhwah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Iya, berarti kita masuk kepada yang musaqqal. Kembali yang kilmi tadi sudah selesai begini ya Pak ya. Berarti kita masuk yang harfi ya. Harfi. Nah, kalau tadi kilmi ini berkaitan dengan masalah kalimat, ya maksudnya kilmi adalah kalimat atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata, dalam sebuah kata. Maka harfi ini dalam sebuah huruf. Ada kaitannya dengan huruf. Hanya sangkut pautnya dengan huruf hijaiyah jika dia berdiri sendiri. Ya. Dikatakan harfi, alhamdulillah kemarin kita sudah mengetahui huruf-huruf muqatta'ah namanya ya. Masih ingat Pak? Insyaallah ya. Huruf-huruf muqatta'ah ini
Huruf-huruf yang jika dibaca tanpa adanya harokat, tanpa di-i'rabkan. Jim, ya, ha, kha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dad, ta, wa, ain, fa, qaf. Oke, sampai sini saja tidak ini. Iya, huruf-huruf muqatta'ah ini ada yang berdiri hanya cukup dengan 2 huruf, ada yang berdiri dengan 3 huruf. Yang berdiri dengan 2 huruf ini seperti ini. Ha, contohnya ya, kita ambil contoh ha, po. Ini mereka hanya terdiri dari 2 huruf. Ha, bacaannya seperti ini. Haun. Nah, ini muqatta'ahnya ada seperti ini. Haun. Namun dia pada saat pembacanya tidak dibaca hamzahnya, hanya ha aja. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya dia seperti ini aja, ha. Ya. Po juga seperti itu. Poun menjadi to. Jadi supaya lebih mudah dimengerti. Seperti ini aja. Ini adalah susunan dari huruf H, ya. Po, susunan dari huruf Po, seperti ini. Ya, ini sebenarnya di dalam bacaan dia menjadi haun, kalau di wasol haun poun, harusnya seperti itu. Tapi untuk memudahkan pemikiran, ini saat ini di halakoh ini kita artikan aja ha ini susunan dari ha dengan alif. Ha, po, berbeda dengan kasusnya shin. Ambil contoh. Shin susunannya shin. Seperti ini. Panjang. Atau sin. Sin itu sendiri bacanya sin. Nah, huruf-huruf yang memiliki 3 unsur huruf ini, 3 unsur huruf hijaiyah dalam bentuk muqatta'ahnya, ini nanti pada saat dibaca pada alif lam mim atau toha atau kaf ha ain shad, ini akan terjadi mad lazim harfi. Lazim harfi. Iya, karena asal muasalnya adalah huruf-huruf muqatta'ah. Apakah dia dibaca musaqqal atau dia dibaca mukhaffaf? Kita ambil contoh agar mudah untuk baik. Kita ambil satu contoh pada Ya, berarti huruf, tadi mukhaffaf ya. iya, Ya. dia mukhaffaf. Dia mukhaffaf. Unsurnya adalah ya Allah. Unsurnya adalah iya dan a saja dan alif. Ya, ha, ya. Ya, ha, betul. Pokoknya yang dia tidak ada huruf matinya di belakang, dal atau sin, tidak dimatikan seperti itu dia mukhaffaf. Nah, yang ada huruf matinya di ujung itu nanti ujung-ujungnya jadi musaqqal ya. Ya, kita ambil contoh di sini yang musaqqal terlebih dahulu. Alif lam mim. Kita alif lam sambung dengan mim.
Ya. Kita baca dengan secara muqatta'ah. Maka dia dibuat seperti ini. Alif tidak termasuk karena alif ini unsurnya dia seperti ini. Alifun. Semuanya pendek, tidak ada huruf panjangnya. Alif. 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 Nah, jadi bukan alif lam, bukan, tapi alif. Alif langsung dia dibaca. Maka yang diberi tanda itu dalam Quran ini. Kenapa? Karena susunan mereka di sini arid li sukun. Lam, ya kalau lam dimatikan kan arid li sukun jadi apa? Alif lam. Ini juga jadi mim. Kalau sama-sama disukunkan di sini. Ya. Maka ini menjadi 4 atau 6 harokat kan seperti itu. Tapi kalau dalam lazimnya harus 6 harokat. Jadi asal muasalah seperti itu, Pak. Alif, lam, mim. Nah, karena berjumpa dengan 2 mim, jadilah naik dia menjadi musaqqal. Karena musaqqal ini maksudnya adalah diberatkan. Alif, lam, mim, seperti itu. Ada nabernya, ada nabrohnya. Lam, mim. Jadi akibat daripada bertemunya 2 mim di sini, ini menjadi ada tasdidnya. Lam disukunkan, lam, mim, seperti itu. Dengung Jadilah ya dia, Ustaz ya. bagaimana? Dengung ya. Didengungkan, untuk harus didengungkan. Jadi ini diberatkan pembacaan di sini. Alif lam mim, seperti itu. Dikarenakan susunan huruf-huruf muqatta'ah ini. Ya. Sampai sini Ana mau pastikan dulu ikhwah sekalian udah bisa memahaminya, insyaallah. Lamnya sendiri kan 6 ya. Lam. Naam. Lam sebenarnya bukan lam yang 6 karena dia menggabungkan antara lam sampai mim sini. Oh. Kan dengungnya 3 ya Ustadz. Jadi 9 ya. 9 harokat total. Maksudnya? Ya kan lam itu 6 harokat. Kemudian maaf. Lam ada dengungnya kan berarti nambah tuh 3 harokat ya. Iya, 3 biasanya. Berarti 9 total ya. Oh, toib. Iya, Iya. benar. Kalau digabung antara panjang harokat dengan panjang dengung. Iya. Berarti iya, nafas kita kan harus Masya dipanjangkan. Iya. Ada nggak sempat lihat ke situ malahan. Jadi ini ditambah. Kalau ditambah sebenarnya kita nggak pernah nambah, Pak ya. Tapi kalau ditambah jadi 6 harokat dengung, 6 harokat panjang mad ditambah 3 harokat dengung jadi makin panjang jadinya waktu pembacaan ini. Ya. Pembacaan lam itu sendiri dipanjangkan karena memang huruf dia kalau dibuat arid li sukun, ya disukunkan dia seperti ini kan. Ditambah dengan mim. Oh. Jadi makanya dia lebih panjang. Kalau tanpa ada huruf ini, kita ambil contoh, tanpa ada huruf mim ini, kita bacanya alif lam seperti biasa. Alif lam. Oh. Seperti itu. Namun karena ada mim ini, kita kan bacanya kan harus wasol. Karena ini kan satu kesatuan. Nah, karena ini kan harus diwasolkan. Jadi mim ini menjadi ada tasdidnya. Oh. Karena dia disambung antara lam dengan mim. Lam. Mim. Seperti itu. Insyaallah ya, Pak. Bagi yang udah terbiasa dengan hukum tajwid nih, mudah-mudahan Ana rasa mudah untuk diterima ya alasan-alasan ini. Inilah
kejadian dia musaqqal dan harus ditekan. Dikatakan musaqqal itu harus ditekan, harus ada penekanan. Lam mim. Sebagaimana kita membaca walat ditekal musaqqal tartib. Berarti ngikutin tajwidnya ya Ustadz, walaupun itu Nah, sifatnya sebenarnya muqatta'ah. sebenarnya yang diinginkan itu adalah kita mengikuti tajwid, yakni hukum sifat dengan makrosnya itu sendiri sebenarnya. Nah, cuman di sini karena kita membahas sebuah istilah-istilah, maka terkadang sebagian daripada talibul ilm itu terfokus kepada istilahnya. Sebenarnya ini kita mengikut kepada tajwid saja. Ya, ini tidak lari daripada harokat, tidak lari daripada makhraj dan pada sifat huruf itu sendiri. Baik. Oke, kita ambil satu lagi contoh, mudah-mudahan Surat lebih Maryam membuka. Ustadz. Surat Maryam. Baik, baik. Kita bahas mengenai surat Maryam. Kaf, ha, ain, Ya, Ka- kaf ha ya ain. ha, ya, ain, shad, ya. Ha, ya, ain, shad. Baik, sekarang kita sekalian latihan ini, bapak-bapak sekalian. Ya. Mana kira-kira yang musaqqal di sini? Kaf. Kaf. Berarti kaf dikasih gini ya. Betul? Baik. Ya. Ha dikasih Ha. tanda bendera? Tidak, Tidak. Baik. Ya. tidak. Baik. Ain? Ain musaqqal. Baik. Masuk Iya, dia. tanda. Ain musaqqal, San. Ain Kemudian Shad. sod. ya, baik. Ya. Jadi seperti ini. Insya Allah boleh dicek di mushaf masing-masing. Ini akan seperti ini dia bacanya. Kenapa? Karena kaf dia seperti ini. Turunannya adalah dalam muqatta'ah seperti ini. Kaf, sukun. Ain, Kaf ha ya ain. Kaf ain. Kemudian shad juga. Nah, ini malahan jadi matlin jadinya. Ya kan? Seperti itu kan? Ada dengung dong Ustadz ya. Kan nun ketemu shad. Naam. Jadi dengung dia, Pak Sultan. Masya Allah. Shad. Ain. Sodnya kolah ya, San. Pakai kolkolah. Sod. Jadi kaidahnya sebenarnya ini begini biar lebih mudah, Pak. Kita membaca huruf muqatta'ah dengan metode mat arif li sukun. Nah, gitu aja. Oh. Nah, kita baca dengan huruf muqatta'ah ini dengan mat arif li sukun, tapi diwasolkan, disambung semuanya. Seperti itu. Maka semuanya berlaku hukum-hukum di sini. Kalau terjadi dia dengung, bertemu antara nun mati, ini kan nun mati, bertemu dengan huruf-huruf yang bisa diikhfakan, ya, atau huruf-huruf yang ujung akhir huruf-huruf kolkolah, maka dia akan kolkolah dengan kolkolah kubro di sini, berarti kan gitu. Kaf ha ya ain shad. Ainnya dibaca dulu secara mat arif li sukun. Ain shad. Seperti itu. Shadnya ada kolkola ya. Iya, shad. Dibaca menjadi kolkolah. Dalnya sod. Nah, Oh. ulangi cara bacanya. Kaf ha ya ain shad. Seperti itu. Oh. Dia mengikut kepada hukum-hukum tajwid saja sebenarnya, Pak. Jadi tidak ada yang khusus. Jadi istilah ini hanya dipakai untuk pensyarahan aja. Kenapa ini terjadi panjang? Nah, inilah disebut mat lazim gitu, untuk memudahkan di dalam mentakrif atau mendefinisikan sebuah ilmu. Ujung-ujungnya semuanya ini makhraj, ya, sifat,
dan hukum tajwid. Itu aja. Baik. Nah, yang mukhaffaf itu sebenarnya ya, mukhaffaf ini pada saat dia berdiri sendiri. Kalau dia tidak bertemu antara satu sama lain. Tidak ditekankan. Contohnya seperti di sini berdiri nun. Ada surat Al-Qalam ya, Pak. Nun. Al-Qalam. Iya, turun sod. Iya, seperti itu. Sod. Dikatakan dia mukhaffaf karena dia tidak ada penekanan seperti alif lam mim, tidak ada nabrohnya seperti itu. Lam mim. Maka dibaca nun. Dia yang sama tapi ringan. Sod. Seperti itu. Sod. Dalam istilah tajwid ini itu dipakai pada saat huruf-huruf yang panjang yang punya tiga komponen huruf seperti ini, itu dia berdiri sendiri. Qaf, ya, sod, Nun. lam pada kondisi alif lam ro. Misalnya alif lam mim, alif lam mim ini menjadi musaqqal karena lam bertemu dengan mim. Jadi musaqqal kan? Tapi kalau alif lam ro tidak, ini tidak masuk musaqqal. Alif lam ro gitu. Beda dengan alif lam mim. Alif lam mim. Kalau ini alif lam ro langsung. Karena tidak ada kaitannya antara lam di sini bertemu dengan ro. Karena ro seperti ini bacaannya kan. Ini kan izhar saja jadinya. Tidak ada hukum Alif lam ro. Taib. Seperti ini adalah penjelasan daripada yang mad lazim, musaqqal dan mukhaffaf. Begitu juga dengan yang harfi maupun yang kilmi. Taib. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak sekalian? Ya, pokoknya intinya kalau udah harfi berarti ini kita membahas huruf muqatta'ah saja, huruf-huruf muqatta'ah. Nah, karena selain daripada muqatta'ah, ini sudah jadi apa? Sudah jadi kata kan? Ini kan satu kalimat dalam bahasa Arab maksudnya ini. Satu kilmi, satu kalimah. Ini kan kalimat juga, tapi ini nggak bisa disebut kalimat karena ini penyebutan satu huruf yang dita'arif menjadi huruf muqatta'ah tanpa ada harokat kan gitu. Nah, ini kan bukan berarti ini yang ada artinya. Kan nggak ada artinya ini, Pak. Ain ini apa artinya? Melainkan artinya adalah kaf itu sendiri gitu kan, atau ain itu sendiri, atau ini short itu sendiri. Tidak punya arti, maka disebut dengan huruf muqatta'ah. Nah, inilah yang dibawakan menjadi mad lazim. Ya, dalam bentuk harfi seperti itu. Kalau yang kilmi yang al-ana tadi ya Ustaz. Pokoknya kaidah ini sama saja kaidahnya semuanya ini, tapi dia punya makna. Al-an itu kan sudah menjadi kata sendiri. Al-ana Berarti itu mukhaffaf kilmi ya, kalau yang al-ana itu. Naam. Ini mukhaffaf kilmi karena dia tidak ditekan. Yang dikatakan musaqqal itu kalau dia ada tasdid aja. Kalau dia ada tasdid aja, karena tasdid ini pembacanya kan harus syiddah kan, harus walaupun hurufnya dia misalnya huruf lemah, tapi kalau tasdid kan harus syiddah. Itulah maksud tasdid. Jadi al-an al-an. Baik. Nah, sampai sini insya Allah sudah paham ya Pak, agar kita bisa masuk ke yang farq ini. Insya Allah. Atau ada pertanyaan terlebih dahulu boleh untuk saya coba menangkap
Kalau mat lazim musakol kilmi, contohnya yang di surat Al-Fatihah. Kemudian mat lazim musakol harfi, yang tadi yang ada muqotoahnya. Yang mat lazim mukhafaf harfi, yang nun tadi. Kemudian yang mat lazim mukhafaf kilmi, yang al-ana itu ya. Iya, betul. Betul, Pak. Baik, Ustaz. Boleh saya sedikit tambahin lagi? Boleh, boleh. Pak Sultoni tadi. Siap. Jadi Kenapa, kalau musokal kilmi itu tadi dia bertemu dengan tasdid, ya. Dia bertemu dengan tasdid. Jadi apa namanya, musokal kilmi itu ya waladhdallin, ya kan, ketemu tasdid kan. Ya. Nah, kalau musokal harfi di dalam huruf muqotoah tadi, ya kan, di dalam huruf muqotoah tadi ada ketemu tasdid juga kan gitu. Umpamanya kayak alif lam mim. Mimnya kan ketemu tasdid kan. Jadi itulah dia mutsaqal. Mutsaqal kalmi gitu ya, Ustaz ya. Betul, Pak. Masya Allah. Itu definisi yang paling ringan itu yang perlu dicatat untuk kita nih, Pak. Di dalam huruf muqotoah itu ada unsur pertemuan Tasdid dengan tasdid kan gitu. Oh iya. Nah, Kalau Sedangkan mukhafaf kalau sukun ya. umpamanya kayak qaf itu kan sukun. Sukun ya. Sukun kan, karena dia mukhafaf, tidak ada tasdid di situ, sukun. Jadi ada qafnya itu ketemu dengan huruf fa kan, disukunkan fa-nya. Jadi dia sukun gitu. Jadi makanya lazim mukhafaf di situ. Begitu kan, Ustaz ya? Masya Allah. Ini dia benang merahnya, Pak. Masya Allah. Syukran jazilan, Pak. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Pak Ketua. Intinya adalah seperti itu. Intinya itu adalah di huruf mukhafaf, huruf muqotoah, tetapi di dalam unsurnya itu ada pertemuan tasdid dan pertemuan sukun. Oh iya. Pertemuan tasdid dan pertemuan sukun. Sedangkan mukhafaf tadi pertemuan dengan sukun, mutsaqal bertemu dengan tasdid. Iya, Masya Allah. Karena dari tadi muter-muter ini ingin menjelaskan ini sebenarnya ini. Ya memang Ternyata kalau yang kalimat ngajar tuh memang suka agak blank sedikit ya, mungkin harus dibantu. Bagusnya duet tuh begitu tuh. Gimana ini? Jazakallah khair. Syukran. Jazakallah khair. Iya. Syukron katsiran, Pak Ketua. Masya Allah. Iya, inti dari semuanya ya adalah kalau musaqqal itu dia ketemu tasydid dan mukhaffaf dia hanya sukun. Nah, itu dia. Masya Allah. Jazakallah khair. Baik, sampai sini mudah-mudahan udah lebih paham jadinya, Pak ya. Udah tuntas nih. Alhamdulillah. Penjelasannya nih Pak Ketua. Jazakallah khair, Pak Ketua. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai yang farqi. Farq. Nah, farq ini tetap kaidah lazim ini tetap dipakai. Jadi kalau kita nggak mengetahui mat farqi pun nggak masalah sebenarnya, tidak berpengaruh terhadap bacaan kita. Ya, ini statement saya seperti itu. Karena apa? Karena ini kaidah seperti mat badal, ya, seperti mat lazim atau mat wajib. Dia habis dengan sudah dibantu dengan tanda-tanda oleh ahli qasam. Apalagi di Mushaf Madinah ini udah ada tanda seperti ini ya, tanda pedang. Ya. Nah, ini udah maksudnya kita ikutin saja. Ini berarti panjang mat farai, berarti mat yang selain mat asli. Apakah 6 atau 4 atau 2, terserah. Ini perbedaan pendapat para ulama. Yang pasti ini dipanjangkan. Kalau di halaqah kita ini mesti di atas 4 ke atas nih, 4 atau 6. Oh, seperti ini. Baik. Nah, sekarang kita membahas mat farqi. Ya. Mad farq atau maddu farqi ini terjadi karena adanya hamzah yang dibadalkan. Nah, hamzahnya ini sebenarnya mad badal, sebenarnya diganti. Karena harusnya seperti ini. Allah kan seperti itu harusnya ya.
Allahi, ini tanda tanya ini. Allahi, karena ada dua di dalam bahasa Arab, ya ini bisa digabungkan tanda tanya ini. Pada saat kita ingin bertanya, ada dua hamzah, kita boleh bilang Allahi, misalnya anak tanya kepada ikhwan nih, siapa tadi yang mengambil sendal ana ini? Gitu kan? Oh, ana nggak tahu. Allahi, bersumpah engkau nggak tahu, seperti itu. Allahi, anak-anak tanya seperti itu. Atau anak bisa bilang Allahi, seperti itu. Apakah engkau bersumpah demi Allah? Gitu. Nah, ini pengganti. Jadi fungsinya tuh di situ. Hamzah ini ada sebagai kata tanya, namun dia dipanjangkan. Jadi kalau di dalam Quran ini, kalau misalnya Bapak sekalian menemukan adanya hamzah di depan huruf, itu sebagian besarnya itu kata tanya. Nah, kecuali alladzi ya. Contoh di surat Al-Mulk nih, Pak Ketua yang lagi proses murojaah Al-Mulk. Aamintum man fis sama, aamintum man fis sama. Di sini itu hamzah istifham. Namanya apa namanya? Hamzah yang dibuat untuk kata tanya. Aamintum. Mintum. Nah, cuman di sini inilah uniknya ya. Padahal aamintum ini AA juga gitu kan, sama seperti Allah. Tapi kenapa nggak dibuat menjadi mad farqi? Ini sebenarnya bisa dibuat dalam bahasa mintum, dalam bahasa Arab bisa mintum, mana bilang seperti itu boleh. Nah, tapi di sini tidak terjadi. Nah, itulah apa namanya uniknya kita di dalam baca Quran ini harus merujuk kepada qiraah. Ya, ini kita harus amanat ya, walaupun kaedahnya berlaku, tapi qiraah yang kita terima seperti itu adanya, maka kita tidak bisa membuat kaidah sendiri, karena ini adalah amanah ilmiah dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, seperti inilah yang dibacakan malaikat Jibril ke hati Nabi Muhammad SAW. Tapi cuma dua kan Ustadz ya? Iya, benar. Contohnya, nah di sini kita ada contohnya nih. Contohnya adalah al-ana, ada tiga sebenarnya. Maafkan. Al-ana, baru Allahi tadi ya. Al-ana. Allahi. Dengan az-zakarai. Az-zakarain. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Ini fakat dia. Karena terjadi ada hamzah istifham. Seperti itu. Baik, itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita tidak pun kita dalam memahami ini tidak berpengaruh farqi ini. Ustadz, ini kan bertemu nih mukhaffaf kan, dia mat bertemu dengan ini, ya udah mukhaffaf ini masuk ke dalam mat lazim mukhaffaf, karena di dalam satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arab mukhaffaf ilmi, udah masuk. Insya Allah itu sah di kalangan ahli tajwid, itu sah dikatakan ini mat lazim mukhaffaf ilmi. Nah, kalau ini sudah musaqqal nih kan, karena ada tasdid ya, masuk dia musaqqal. Kalau yang terakhir itu di surat berapa ya Ustaz? Az-Zakaroin. Ini di surat Al-An'am. Al-An'am. Ayat 143, 144. Baik. Nah,
Kalau penjelasan tambahan ini Pak, kalau tanpa kita panjangkan, maka artinya itu adalah kata asalnya. Misalnya saya katakan ana makan apa ya, minum ya, ana minum air ini sekarang. Ashrobu hadzal ma al-an. Ana bilang gitu, al-an. Nggak mungkin ana bilang al-an, tidak mungkin. Karena al-an itu yang dipanjangkan itu berarti tanda tanya. Kalau ana tanyakan dalam bentuk kata tanya, al-anna tashrobul ma, apakah sekarang engkau minum air? Nah, maka ana bilang itu al-ana tashrobul ma, seperti itu. Atau ana bilang sekedar al-ana tashrobul ma, apakah sekarang engkau meminum air, seperti itu. Seperti kata halnya di sini Allah juga. Kalau kita katakan hanya Allah saja, berarti ya memang nama Allah kan, seperti itu. Allah gitu. Tapi kalau ana bilang Allahi, apakah sumpah demi Allah engkau? Atau versi lainnya Allahi, begitu. Karena terjadi dua hamzah. Sebenarnya alasannya sederhana, yang masyhur di kalangan para ahli bahasa Arab ya. Kenapa dibuat ini menjadi panjang? Karena orang Arab itu susah mengucapkan dua hamzah. Tapi ini istilah orang Indonesia, ahli tajwid orang Indonesia bilang seperti itu. Susah dalam bahasa ini. Tapi sebenarnya ya inilah kaidah bahasa Arab. Gitu, kaidah bahasa Arab. Az-zakaro ini itu sebenarnya kata asalnya adalah az-zakaro ini. Tapi kan ada dua hamzah, az-zakaro ini gitu. Jadi gabung dinaikkan karena ini dibadalkan. Maka dibadalkan jadi az-zakaro ini, seperti itu. Baik. Ini pembahasannya, insyaallah taala sampai sini, Bapak sekalian yang semoga Allah memulaikan kita semua dengan ilmu Quran ini. Tanya Ustaz. Baik, silakan Om. Yang Zakora ini itu 6 harokat atau 2 harokat? Hamzahnya 6 harokat. 6 ya? Ya. 6 harokat. Ini kondisinya musaqqal atau mukhaffaf Om? Zakaro ini nggak bisa. Ayo Opung, jawab Opung. Mukhaffaf. Mukhaffaf atau Oh, musaqqal? Fakih ya. Baik, antara farki ini dia turunan dari mat ini sendiri ya. Dia lazim maupun harfi. Harfi nggak mungkin dia farki. Dia mat lazim, namun dia punya kata tanya, maka disebut farki. Bentar. Nggak bisa. Iya. Ustaz, Baik. kalau semua mat badal itu kata tanya semua Ustaz ya? Rata-rata iya. Rata-rata Tapi iya ya? enggak, afwan, enggak semestinya Pak. Ini imbang. Seperti contohnya Adam. Adam itu enggak, bukan kata tanya. Oh iya. Adam tidak kata tanya. Az-zakaro ini. Nah ini. Opung, kira-kira ini di sini karena ada tanda tasydid ini dia mukhaffaf atau musaqqal? Musaqqal. Musaqqal. Baik. Mantap kali. Opung. Pak Ketua menguji-nguji nih. Masya Allah. Pokoknya intinya seperti yang tadi dikasih rumusan oleh ketua ya. Kalau ini dia tasydid dia musaqqal, kalau dia apa namanya? Pun dia berarti mukhaffaf, itu aja. Barakallahu fiik. Baik. Ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya, para peserta sekalian? Rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk pada sesi selanjutnya ya, karena serahkan kepada Pak Ketua untuk
memilih 2 orang yang membaca. Baca satu surat atau gimana ini, Ustaz? Dibagi 2 sepertinya Pak Ketua ya. Saya cukup panjang nih. Kalau bagi 2 berarti pembaca pertama 9 ayat, Nah, pembaca kedua selanjutnya sampai ayat 19. baik. Ya, jadi ini 2 pembacanya udah saya catat, Pak Agus dan Pak Agung. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Pak Agus mungkin baca pertama sampai ayat 9, dilanjutkan sama Mas Agung sampai ayat terakhir. Jadi Pak Agus duluan ya. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik, baik. Mana nih Pak Agus? Belum dipin. Iya, ini mau di apa ini? Apa Dal, Pak Agus? Surat Al-Alaq. Halaman 597. 597. Qura bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Ustaz. Buka dulu. Baik. 597 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bentar, Pak. Jangan dibaca ro'um. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baik, sebentar Pak Gus. Lamnya jangan diroumkan. Biasakan menghabiskan sifatnya. Afwan Ustaz. Ya. Khalaq. Ulang ayat 2 ya Ustaz. Khalaqal 2. Baik. Khalaqal insana. Afwan Ustaz. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baik. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Baik, sebentar Pak Gus. Masih ada koreksi yang sama ya Pak ya. Lam pada saat dia disukunkan, maka ini mesti dia tetap bersambung dalam satu nafas. Ya, tidak pula dia dipercepat, namun tidak pula diperpanjang dengan panjang yang tidak pada sebenarnya. Karena dikhawatirkan dia menjadi tasydid. Ini di sini pembacaannya kalla habiskan lam itu benar-benar sebelum masuk ke dalam huruf setelahnya. Kalla insan innal insan. Afwan Ustaz.
Baik, barakallahu. Kalla innal insana layatgha Mumtaz, barakallahu. ar ar-ra'ahu istaghna Baik, inna bagus. Sekarang ila kita sudah mulai masuk kepada hukum ro nih, Pak Agus. Sudah mulai fokus nih sama seperti Pak Sultodi nih. Ro pada saat dia ditasdidkan seperti ini, dia harus tebal. Ya, jadi dia tidak dibaca tipis seperti yang barusan ar-ro'a, melainkan dibaca ar-ro'a, ar-ro'a. Jadi tebal. Ar-ro'a hustau. Nah, afwan Ustaz. hustau. Ar-ra'ahu istaghna Ahsan, barakallahu. inna ila rabbika ruj'a Mumtaz, barakallahu fiik, bagus. ara'aita alladhi yanha. Ya, selesai. Lanjutkan, Kayaknya wakaf satu lagi karena takut maknanya Oh, iya. berubah ini, Pak Ketua. 1 sampai ayat ke-10. Ayat berapa Ustaz? Ayat ke-10. Karena Lanjut, 10. ayat ke-10 ini adalah bagian dari ayat ke-9. Abdan idza shalla. Mumtaz, barakallahu fiik. Bagus, insyaallah. Syukuran Ustaz. Lanjut, Mas Agung. Ayat dari 9 ya, Pak Ketua ya? 11. Ah, Aro'aita 11. insana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar, Ara'aita Pak Agung. Antara lafaz Allah dengan Rahman Rahim mohon dibedakan. Bismillahi ini ha yang tebal. Bismillahi ar-Rahmanir-Rahim tadi sudah Mumtaz. Tinggal Bismillahi, hi-nya mesti tebal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Masih belum. Bismillahi, hi. Pakai nafas dari dada sepenuhnya. Hi. Kayak kita bilang hijau. Hi. Bismillahi. Itu dia. Naam, itu dia. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz, Murtafi. Barakallahu fiik. Ra'aita in kana 'alal huda aw Aro'ai hamzah dia kedudukannya syiddah, jadi jangan dilemahkan. Aro'ai ini lemah. Aro'ai tapi aro'ai. Baik. Ara'aita in kana 'alal huda Mumtaz, barakallah. aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ahsan, barakallahu fiik. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bi annasiyah. Bin nasiyah, langsung masuk. Bin nasiyah. Di wasal apa berarti Ustaz? Di siyahnya langsung. Bin nasiyah langsung. Bin nasiyah. Saya ulang.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Tidak bi'anna langsung. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya. Barakallahu fiik, Pak Agung. Silap mata, Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Silap mata. Ya. Kalla la'in lam yantastahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Agung. Jazakallah. Wa iyak. Masalah H ya yang menjadi konsennya ini sekarang sini. Yang lainnya sudah mumtaz nih, barakallahu fiik. Tinggal H dan H ini kalau dipisahkan nih, Masya Allah, lazat sekali. Sudah keluar semua sifat-sifatnya nih, Pak Agung. Insya Allah. Kalau nanti belajar H langsung ketemu Ustadz di Kanbaru. Insya Allah, Iya. Insya Allah. Masya Allah. Langsung dari ilmu, langsung dari gurunya. Barakallahu fiik. Ustadz, jazakallah Ustadz. Wa iyyaka, Pak Agung. Tanda sujudnya bagaimana, Ustaz? Tanda sujud di sini, oh Masya Allah, ini pertanyaan minggu lalu ini ya. Tanda sujud di sini, ini Umar radhiyallahu anhu sendiri berpendapat bahwa di sini tidak masuk kepada wajib. Ya, terlebih apa namanya, ini sudah di akhir ayat. Sudah akhir surat. Namun pada saat kita mewasolkan, misalnya pada saat sholat malam, ya pada saat kita sholat malam, kita ingin sambung, kita baca satu rakaat ini beberapa ayat, termasuklah ayat ini salah satunya. Maka kita selingi dengan sujud terlebih dahulu. Baru kita bangkit lagi dari sujud kita, Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat selanjutnya. Gitu. Tapi dalam tilawah juga, Ustaz. Maksudnya misalnya kita kan ini juz 30 ya, kita lagi menghabiskan juz 30 ini. Nah, ketika di sini kita sujud tilawah atau langsung aja nyambung ke surat berikut? Langsung. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Wajib sujud tilawah. Pada saat kita menyambungnya. Tapi kalau kita berhenti dalam sholat seperti itu, ini tidak diwajibkan. Namun adapun kita ingin bertasbih atau sekedar untuk membesarkan nama Allah, kan di sini kallala tuti'hu wasjudu waqtarib adalah kita disuruh untuk bersujud karena kita menyelisihi ini ya, la tuti'hu wasjud waqtarib, agar jangan seperti mereka. Maka kita sekedar membesarkan nama Allah gitu kan, atau kita menyebut subhanakallahumma wa rabbiyal a'la, atau kita menundukkan kepala kita sejenak, seperti itu boleh. Itu mustahab. Tapi untuk lanjut saja tidak masalah. Insyaallah taala. Itu yang anak ketahui. Syukron, Ustaz. Afwan. Selanjutnya udah habis ya. Barakallahu fiik. Langsung kita sambung dengan bagian dari kita semua di sini. Kita baca satu orang ini berapa ayat? Kira-kira 3 ayat cukup ya, Pak Ketua ya? Iya. 3 ayat cukup. Anak permisi sebentar boleh, Pak Ketua? Iya. Bentar. Pak Sisko atau Pak Sultoni nanti bisa bantu saya nanti untuk apa? Afwan. Untuk apa namanya, untuk jadi co-host. Saya mungkin jam 7.35 mungkin harus pergi, tapi laptopnya tetap saya nyalakan karena lagi proses recording. Tapi mungkin nanti untuk ngatur pin spotlight-nya mungkin perlu bantuan. Pak Sisko aja, Pak RT kan, Pak Sisko. Pak RT, Pak RT saya bikin ini ya, co-host ya. Pak Sisko. Pak Ketua, kali ini saya lagi pakai HP. Oh, nggak bisa ya, soalnya ya, laptop lagi dipakai sama anak buat ujian. Baik. Jadi, kalau gitu nggak matanya apa-apa, lagi sirep, lucu banget soalnya.
Afwan. Boleh. Oke. Kalau gitu Pak Sultoni saya minta. Siap. Silakan Pak Sultoni. Sini udah setahun ya, Bapak ya. Setahun ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Dari nggak bisa baca setahun. saya ini. Sudah 1 tahun tapi Kalau 9 bulan. saya belum Desember. maju. Desember kan? 9 bulan. Saya alhamdulillah loh Pak, dari mulai nggak bisa ta'awuz sampai sekarang alhamdulillah udah mendingan ta'awuznya Pak. Wah, ta'awuznya Ustaz Agung nggak ada yang menyamain. Bukan Susah ditiru. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Insya Allah seperti itu Ustaz. Mungkin perasaan Pak Agus aja itu nggak ada improve. Saya ngelihat Pak Agus dulu bacanya sekarang banyak improve-nya loh Pak. Iya, alhamdulillah Ustaz. Opung juga tuh kelihatan. Syukron. Banyak terima kasih Pak Ustaz, dikoreksi terus Pak Nur. Bahasa kita ya agak sulit memang. Opung tuh dulu saya ingat karena di masjid dulu kami sering menyimak. Itu awal-awal itu. Saya sering nyimak bacaannya Opung dulu. Tapi dulu memang ya agak parah lah dulu. Opung di MRBJ kan ya? Iya. Di SPJ. Iya. Ya. Jadi Sekarang vakum ya? Ada apa juga online masih ya. Tapi saya udah nggak nyambung lagi, udah tahsin 2 nggak nyambung. Oh. Jadi fokus ke sini. Pak Nur, Afwan Pak Nur. Iya, Pak. Yang KH Ainsat tadi kok ada yang dibaca 6, ada dibaca 1 atau 2 tadi apa ya Pak Nur? Saya belum paham. Oh ya. Ainsat. Jadi itu kan di surat Maryam itu kan ada 6 huruf ya. 6 huruf ya. 6 huruf ya. Kalau kaf kan itu kan kalau kaf itu kan dia kan hurufnya kan dalam muqotoahnya itu kan 2. Ya kan? Kaf, alif sama fa kan? Fa-nya sukun kan gitu. Jadi itu kaf, kalau dia satu aja, kaf itu jadinya mad lazim muqaffaf kan? Bukan mutsaqal, dia muqaffaf. Lalu kalau yang ha sama ya, dia itu nggak termasuk mad lazim karena dia di dalam hurufnya itu hanya mad badal yang terjadi. Terjadi mad badal aja, iya sama. Jadi kalau kita huruf-huruf hijaiyah ini yang terjadi mad badal itu hanya ba, ta, sa, ro, apalagi ha gitu. Jadi yang mad badal aja kan gitu. Jadi makanya dia pada waktu penyebutan di huruf-huruf muqotoah ini dia nggak ada lambang ini yang bukan dibaca ha, dia nggak dibaca itu. Karena kan dia kan memang mad badal gitu loh. Tetapi kalau umpamanya kaf, di dalam kaf itu ada huruf kaf, ada huruf alif, ada huruf fa kan. Jadi kaf, dia dibaca 6 harokat. Nah, tadi yang kita bicara tadi membedakan mad lazim mutsaqal dengan mad lazim kalimi, harfi, kalimi sama harfi. Kalau di kalimi ini, kalau yang mutsaqal kalimi, lihat di huruf ain ke shad. Nah, di sini ada terjadi pertemuan huruf, terjadi ini aja gampangnya, terjadi gunah di sini. Karena kalau terjadi gunah berarti ada tasdid gitu. Umpamanya kan ain, ain itu kan huruf ain, huruf huruf ya sama huruf nun kan. Nun, jadi nun kan gitu, ketemu sama nun kan. Tapi di nun itu ketemu lagi dengan huruf shad, artinya di situ ada tasdid. Nun ketemu shad, berarti dia gemak, terjadi
Maaf, kalau dia ketemu ini dia bukan musakol. Kalau yang musakol itu yang ketemu mim tadi, maaf. Mim ya. Gitu. Jadi sudah. Tadi yang membedakan musakol kalime dengan musakol harfi. Gitu. Ya. Syukuran Pak Ketua. Ya, sama-sama. Baik. Bismillah, Ketua. Langsung ya. Kita gilir. Jadi maaf ya, Ustaz, Ana kan bentar lagi mau live nih. Jadi Ana biarkan saja laptopnya karena kita dalam proses recording. Tapi Ana tadi udah minta Pak Sultoni yang akan menggantikan untuk Ana nanti untuk jadi co-host untuk untuk setting spotlight-nya. Ya Allah. Baik. Ya. Baik, jazakallah khair. Untuk ininya mungkin nanti kita mulai dari yang ada di screen aja, Ustaz. Untuk yang membaca 3 ayat. Mungkin Ustaz boleh screen dari Ana ya. Screen Ana, baik. Maaf, Ana harus live dulu nih, Ustaz. Ana harus siap-siap. Baik, mohon maaf, Bapak. Saya silakan Ustaz, syukuran. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Masalah. Jazakallah Bang Nur. Fi amanillah. Ya, silakan Pak Nur. Ya, amanillah. Silakan Ustaz. Ikhwah. Insyaallah. Ya. Untuk gilirannya Anda kuasakan ke Pak Sultoni ya. Giliran ikhwahnya. 3 ayat ya Ustaz. 3 ayat 1 orang untuk Kalau gitu saya duluan aja Ustaz. Baik. Tafadhal. Sudah saya Pasisko nanti. Baik. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar Pak Sultoni. Ya Ustaz. Boleh ulangi ta'awudz ya, ada koneksi lagi tidak jelas tadi. Unstable. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Habis ini dulu sebentar. Iya, pada saat pembacaan huruf fathah, nah ini salah satu koreksi yang tingkat lanjut ya Pak. Ya. Untuk mempertahankan al-jauf. Nah, ini jarang sekali dibahas ya di dalam pengkoreksian tajwid. Mempertahankan al-jauf ini adalah salah satu dari keutamaan lisan Arabiyah. Ya, contohnya di sini dalam Fatihah lafaz Allah tadi Anda dengar a'udzubillah, ini masuk sedikit imalah namanya. Ada kecenderungan lafaz Nah, ini diusahakan seusaha mungkin kita setiap lafaz yang memiliki harokat fathah ini sama semua, kembar semua. A'udzubillah, la billahi minasyaitonir. Ini walaupun dia keadaan tebal tapi tetap dia tidak imalah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi penentuan al-jauf ini akan berpengaruh terhadap seluruh fathah yang kita punya nantinya ujung-ujungnya. Kalau kita tentukan dia sedikit imalah, maka nanti sedikit imalah lah semuanya dia gitu. Atau kita condong seperti fathahnya Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, nanti itu A-nya pasti begitu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ini apa namanya koreksi tingkat lanjutan karena di sini padahal yang dibahas adalah al-jauf. Namun secara praktikalnya biasanya lebih mudah dimengerti itu orang yang sudah jauh lebih paham. Anda rasa Pak Sultoni paham di sini yang mengenai imalah tadi. Baik, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Iqra. 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 Di sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baik. Iqra wa rabbukal akram. Ahsan. Barakallahu fiik. Mumtaz Murtafi. Pak Sultani. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Bapak Silakan. Dahu, Pak Sisko ya? Iya, Pak Sisko. Pak Sisko. Yang keempat Ustaz ya. Nah, Ta'ud langsung sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, di sini tasydid. Bentar, tasydid di sini mesti ditekankan. Alladzi 'allama. 'Allama. Alladzi 'allama bil qalam. Ahsan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layabgha. Baik, sebentar Pak Sisko. Kalau kita ingin mematikan atau mensukunkan pada kalla, maka kalla cukup dicukupkan dengan 2 harokat. Kalla innal insana layatgha. Kejadiannya sama seperti layatgha. Tidak dibaca kalla innal, itu sudah lebih dari 2 harokat. Terserah terpulang dari pembaca ingin mewasolkan atau mewakofkan, kaidahnya harus tepat. Baik Ustaz. Saya ulang lagi Ustaz. Betul, ulangi. Kalla Ya, innal dengan wasol atau wakof nih Pak? wasol. Wasol, baik. Wasol, betul. Berarti wasol 4 harokat ya. Kalla innal insana layatgha. Baik, untuk lamnya masih harus ditetapkan dia sebagai huruf yang pertengahan. Innal Kalla innal insana layatgha. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pak Sisko, insyaallah. Ya, barakallahu Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Berikutnya Opung. Silakan Opung. Ya. Mulai. Silakan Opung dari Ta'ud langsung masuk ke ayat yang dituju. Ayat berapa nih mulai? Sorry, 10 ya? Nah. 11. 11. Okay. 11 ya. Maaf, bukan 11 kan tadi 3. 7 ya, 7. 7. Hah? 7. 7 ya, baik. Oh ya, 7. 7 sampai 10 berarti supaya nggak kepotong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz Mutafi'. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ahustaghna. Baik, sebentar, Opung. Itu dikasih tanda tasydid, berarti dia langsung ditekankan. Ya. Ar-ra'ahustaghna. Inna ila rabbika raj'ah. Baik.
Ara'aitallazi yanha. Ahsan, barakallahu fiik. Mumtaz, Opung. Barakallahu fiik. Satu ayat lagi mungkin biar nggak kepotong. Oh, naam. Oh ya. Nah, wakafnya harus di situ, betul. Abdan iza sholla. Ahsan, barakallahu fiik. Opung. Mumtaz. Berikutnya Pak Khairul. Silakan Pak Khairul. Saya di skip dulu deh soalnya habis Oh, vaksin. baik. Habis vaksin nih agak. Oh, iya baik. Kalau gitu Pak Rama. Silakan Pak Rama. Baik, Pak Sultoni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Videonya boleh. Sudah ada videonya, sudah. Baik. Aro'aita in kana 'alal huda. Baik, ikhfanya dijaga, Pak. Aro'aita inka. Aro'aita in kana 'alal huda. Baik. Hudanya cukup 2 harokat. Jangan kita terpengaruh dengan tidak terpengaruh dengan tanda itu, dengan tanda pedang di sebelahnya. Kalau kita ingin wakaf, mesti 2 harokat saja cukup. Ya, aro'aita in kana 'alal huda. Tidak dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Baik. Betul. Aro'aita in kana 'alal huda. Baik. Au amaro bit taqwa. Taqwa. Amaro bit taqwa. Au amaro bit taqwa. Baik. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Baik, yang terakhir boleh banyak langsung disambung. Pak Rama. In kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ahsan, barakallahu fiik Pak Rama. Masya Allah. Ini udah hafal ya Pak surat ini? Belum, Pak. Oh, Masya Allah. Baca ini. Baca ini. Iya. Belum itu udah seperti ini bacaannya nih Pak. Ini kalau dihafal lebih mumtaz lagi nih. Barakallahu fiik. Insya Allah, Pak. Baik. Berikutnya Pak Agus. Kemudian terakhir Pak Sisko lagi ya. Pak Agus sampai dengan ayat 12 ya kayaknya. Afwan, Pak Agung belum tuh. Pak. Iya Pak Agung maksudnya. Setelah Pak Agus. Afwan, Pak Sultani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla Bagus. Dengungnya di situ. Dengungnya alam ya'lam. Ada. Sini aku ngaji. Alam ya'lam bi an. Ada dengung di situ Pak. Ada. Oh iya. Ya Ustaz. Ada ikhfa syafawi ya. Ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ahsan, barakallah. Itu rohnya mumtaz murtafi. Barakallah fiik.
كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية. Baik. Nasiyahnya boleh ditingkatkan lagi itbaknya. Nasiyah. Soyah. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية. Ahsan, barakallahu fiik. ناصية كاذبة خاطئة. Baik. Ada yang kurang? Dengungkan. Ya, ikhfanya. ناصية كاذبة خاطئة. Ya, bagus. Sebentar. Bagus. Pada saat mengikhfakan kaf, ya, ini kaidahnya kaidah lain. Ya, pada saat mengikhfakan kaf, maka daging harus bertemu dengan lidah, daging langit-langit. Ing, ya, jadi bacanya adalah nasiyating, ting seperti itu. Nasiyating kadzibatin khati'ah. Dia seperti angnya Indonesia. Ya, syukur Ustaz. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Ini syukur Ustaz. Ya, baik. Selanjutnya. Ya, berikutnya Pak Sisko udah apa belum ya tadi? Udah. Sudah Pak Sultoni tadi. Oh iya. Kalau gitu Pak Agung berarti sampai habis. Silakan Pak Agung. Ya, jazakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ahsan. Mumtaz Pak Agung. Ahsan, barakallahu fiik. Pak Agung, satu aja ini ya, mengenai huruf itbaq ya. Walaupun tadi sudah terdengar sudah sangat bagus itbaqnya ya, tapi ada baiknya pada saat proses tahsin ini disengajakan tampakkan kepada peserta ya. Kalau nggak kita katakan dipamerkan, disengajakan ya. Seperti huruf tute di sini kan tadi terdengar itbaq, namun belum dipamerkan kepada kami ya. Caranya kalla la tuqi, dijelaskan tuqi ya. Letakkan posisi para pembaca di sini bahwa ini loh, kami sedang mengitbakkan gitu. Kami sedang melihatkan kepada peserta sekalian kita itbak. Walaupun yang Pak Agung baca tadi adalah sudah itbak, sudah cukup gitu. Tapi khusus dalam proses tahsin di sini agar dobit ya. Jadi istilah dalam penuntut ilmu ini dobit, ilmu itu melekat kuat. Namun pada saat dibaca nanti ya, pada saat Pak Agung jadi imam, ini tidak perlu terlalu ditekankan di situ gitu kan. Karena apa? Ya karena yang kita butuhkan di sini adalah kenyamanan dalam membaca keseluruhan, bukan fokus kepada satu ilmu tajwid seperti itu. Barakallahu fiik Pak Agung. Naam Ustaz. Naam. Jazakallah. Koreksi tidak ada koreksi. Barakallahu fiik. Naam Ustaz. Insyaallah. Baik. Kita perlu talaki nggak Ustaz? Talaki untuk tingkat lanjutan udah nggak ada talaki lagi nih. Oke. Baik, kalau gitu semuanya sudah kebagian. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Baik. Kalau ditalaki, kalau misalnya ada request dari peserta aja, gitu kan, misalnya ingin dibantu talaki. Tapi sebenarnya tingkat lanjutan ini sudah mesti inisiatif dari awal tanpa talaki. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita tutup ya Ustaz. Baik. Untuk sebentar Ustaz. Silakan Pak Rahmat. Untuk sesi berikutnya surat apa ini? Surat Wadduha. Maaf.
Watini, atin. Ya. Watini wa zaituni. Baik. Itu mungkin karena pendek mungkin satu surat kali ya. Full. Boleh Pak Sultan. Satu surat boleh nih. Karena insya Allah Ta'ala ikhwah di pertemuan yang akan datang kita sudah menutup ya penutupan bab mat ya, dan Ana ingin menjelaskan sedikit mengenai hukum huruf dalam mat ini. Dan kita akan bersiap-siap langsung masuk kepada hukum tanda baca. Ya. Kasroh, fathah, dhammah, dan khafif namanya. Tanda sukun itu khafif. Disebutkan. Nah, bagaimana ini? Dan ini insya Allah nggak gitu panjang di minggu ke depan. Dan Ana sekalian ingin memperjelas atau memperjelas mind map yang sedikit berantakan di hukum mat ini, ya, agar kita mengerti di mana kita berdiri sekarang. Perjalanan kita sudah sampai mana, seperti itu. Barakallahu fikum ajmain. Itu aja tambahan dari saya. Kan boleh tahu kalau nanti kalau kemarin kan kita stop di Al-Adiyah terus lanjut. Terus nanti untuk yang bagian ini di surat apa Ustaz? Ininya apa? Checkpointnya. Checkpoint kita nanti di Al-Fajr insya Allah. Al-Fajr. Checkpoint kita di Jadi baca Al-Fajr ini, ya. Ya, silakan. Silakan. Saya mau tanya, kalau kita wakaf di satu kata, tetapi kemudian kata itu diawali dengan hamzah wasol, boleh nggak kita baca hamzah wasolnya aja gitu? Jadi contohnya apa ya? Inna ila rabbika ruj'a. Kalau misalnya inna ila rabbik, terus kita boleh kan misalnya ar-ruj', karena kan itu udah hamzah wasol. Masya Allah, barakallahu fiik. Boleh Pak. Ini pertanyaan advance nih. Boleh, sangat boleh sekali. Dan itulah kaidah yang benar. Ya, kaidahnya benar. Jadi kalau kita tidak ingin mundur ke belakang, maka kita boleh diperbolehkan membaca yang apa namanya pakai alif lam ma'rifah atau lam ta'rif ya, boleh. Baik. Syukron Ustaz. Anda juga sering melakukan itu. Afwan Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup majelis kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan pengajarannya pada kami semua. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat. Kita dipermudah oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran ini secara benar. Marilah kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak semua. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.